hari ini memang ada kelompok-kelompok yang sedang ingin mengelola isu supaya kemudian Pak Jokowi itu dan Pak Prabowo berpisah. Karena kalau memisahkan Prabowo dengan Pak Jokowi paling tidak hari ini dalam 1-2 tahun ini, itu kan sama dengan melemahkan Pak Prabowo juga kan? Karena kita juga tidak bisa memandang rendah loyalis Pak Jokowi. Lagi pula keberadaan Pak Jokowi di sini menurut saya ini tidak sesuatu hal yang berbahaya karena Pak Jokowi ini bukan orang yang suka cawe-cawe. Yang akan menguji kelanjutan ini berjalan atau tidak bukan sama Pak Jokowi, sama Pak Prabowo hari ini kan? Karena tesis ini kan dibangun oleh mereka. Pernyataan bahwa bagi kita, termasuk saya, termasuk PSI, Prabowo Gibran 2 periode itu adalah satu kebutuhan untuk Indonesia. Memang Gibran butuh 2 periode ini untuk yang magang tanda kutip kepada Pak Prabowo sebagai mentor yang baik menurut saya. Oh jadi Gibran ini mentornya Pak Prabowo? Iya kan, iya pastilah. Jadi masalah juga dengan banyak diamnya Wapres, dianggap tidak bekerja, dianggap tidak perform. Tapi kan sebenarnya apa yang diperankan oleh Wapres hari ini, ya itulah sesungguhnya. Begitulah seorang Wapres harusnya kan. Oke, kembali lagi di Total Politik, dan beberapa waktu yang lalu saya dan Budi sempat bertemu sama Presiden Prabowo, dan Presiden Prabowo mengatakan waktu itu Jokowi itu sekutu saya. Siapa yang ngatain Jokowi itu ngatain saya. Siapa yang menyerang Jokowi itu sama dengan menyerang saya. Clear tuh ya. Clear pesannya. Kalau yang itu kayaknya boleh disampaikan, tapi nggak apa-apa lah ya. Udahlah yang lain juga. Iya. Oke, kita bersama Ketua Harian. Ketua Umumnya Harian. Ketua Umum dan Ketua Harian itu satu tubuh. Iya. Ya kan? Partai Solidaritas Indonesia. Yang baru rakernas kemarin dan baru mengakuisisi Cristiano Ronaldo-nya Sulawesi Selatan. Terus di Masya ini gimana? Akuisisi. Hah, bukan. Transfer pemain. Apa? Memanggil pulang. Apa tuh? Mengembalikan. Mengembalikan ke kita. Coming back home kan? Iya. Sebenarnya ya kembali ke rumah tuh ya. Ya kembali ke rumah. Para terdak. Nah, sekalian difotok aja. Oke, Pak Ketua. Pertanyaannya Serius nih kita diskusi ya. Serius. Sesekutu apa sih Jokowi dan Prabowo ini? Karena walaupun banyak orang dan Pak Prabowo sendiri mengatakan bahwa Pak Jokowi itu adalah sekutu saya ya, dan itu clear ya, dan di beberapa pertemuan juga Pak Prabowo berteriak hidup Jokowi gitu misalnya kan. Tapi selalu muncul pertanyaan, apakah Gibran tetap bersama Prabowo di 2029? Gini, hubungan Prabowo Gibran ini kan turunan berikutnya ya. Jadi kan menurut saya yang parameter yang harus kita lihat adalah sejauh mana hubungan Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Ya. Nah, saya belum pernah bertemu Pak Prabowo bicara tentang persoalan hubungan itu. Tapi Budi dan Ari kan sudah beberapa kali ketemu Pak Prabowo berbicara, dan Pak Prabowo beberapa kali menyampaikan secara langsung baik itu terbuka maupun secara tertutup tentang hubungan beliau dengan Pak Jokowi. Saya pikir itu satu parameter yang kemudian menggambarkan kedekatan dua tokoh ini. Sama dengan saya, berkali-kali saya bertemu Pak Jokowi. Pak Jokowi pun dengan tegas menyampaikan tentang hubungan mereka berdua. Bagaimana pengakuan Pak Jokowi
tentang figur seorang Prabowo yang menurut Pak Jokowi itu adalah figur yang memiliki karakter yang sangat kuat dan meletakkan harapannya terhadap Pak Prabowo untuk Indonesia. Jadi lebih pada kesinambungan. Jadi kalau kemudian pertanyaannya tentang hubungan pasangan Prabowo Gibran ini, menurut saya tentunya ini kan lahir dari Turunan itu tadi. keturunan tadi. Jadi hubungan baik antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Kita tahu Pak Prabowo ini pernah 10 tahun jadi rivalitas Pak Jokowi, dan kemudian karena ketidaktahuan Pak Prabowo tentang Pak Jokowi saat itu, sehingga macam-macam isu yang muncul. Tapi ketika Pak Prabowo bergabung di kabinet, itu merubah pandangan Pak Prabowo terhadap figur seorang Jokowi kan, sehingga itu yang kemudian membekas sampai hari ini. Dan menurut saya memang saya di Total Politik juga saya pernah katakan bahwa Pak Prabowo ini seorang nasionalis, seorang negarawan yang insya Allah menjadi presiden kita yang kemudian nanti bisa menjadi contoh untuk generasi berikutnya, bahwa seorang presiden baru tidak harus kemudian malu untuk mengakui hubungan dia atau relasi dengan presiden sebelumnya, karena kejujuran itu tidak akan berubah nilai atau kemudian merendahkan atau kemudian mengurangi kehormatan bagi dia. Dan itu dilakukan oleh Pak Prabowo berkali-kali hampir di setiap forum-forum. Bahkan Pak Prabowo tegas sekali menyampaikan. Bahkan saya masih ingat satu kali nonton di TV, ada satu kali peresmian gitu yang kemudian dilaksanakan, proyek itu dikerjakan oleh di zaman Pak Jokowi dan Pak Prabowo yang meresmikan. Saya masih ingat Pak Prabowo bermisi kepada Pak Jokowi dan menyampaikan harusnya Pak Jokowi hadir di sini, karena saya ini hanya menggunting pita. Ya, artinya ada pengakuan berbeda dengan yang sebelumnya kan? Ya, Pak Jokowi ke sebelumnya atau Pak yang sebelumnya ke sebelumnya. Yang sebelumnya itu yang justru menuduh Pak Jokowi tinggal menggunting-gunting pita. Itu berbeda sekali kan? Nah, justru presiden yang sebelumnya Pak Jokowi yang menuduh Pak Jokowi gitu kan? Menggunting pita. Kalau Pak Prabowo justru dia bilang dia cuma mengakui saya menggunting pita, gitu. Ini yang kemudian kan ada juga kan hanya meletakkan batu pertama, kemudian ditinggal, diterbengkalai, dikerjakan oleh Pak Jokowi, dan kemudian Pak Jokowi dituduh hanya menggunting pita kan? Harus diminta pula berterima kasih kepada. Benar Bang, karena dalam pertemuan yang sama dengan Pak Prabowo pun menceritakan bahwa ketika dalam komunikasi beliau dengan Pak Jokowi banyak mengapresiasi lah kerja Pak Prabowo selama 1 tahun terakhir, dan Pak Prabowo mengapresiasi ke Pak Jokowi kembali bahwa Pak, saya mungkin bisa sampai titik-titik ini dengan pencapaian ini, menteri-menteri andalan saya itu semua menteri-menterinya Pak Jokowi. Dia sebutlah beberapa menteri-menteri andalan yang ex-nya Pak Jokowi, iya kan? Diteruskan aja gitu loh. Ini buat menteri-menteri yang disebut namanya ya kontak kita aja nanti. Kalau mau tahu ya. Jangan disebut namanya. Nanti GR lagi menteri kan? GR Muller. Ada disebut menteri-menteri top tier-nya Pak Prabowo yang kemudian, nih saya tuh pakai produknya Pak Jokowi kok. Karena Pak Jokowi udah pilih produk yang paten. Ibaratnya gitu, gue tinggal lanjutin. Apresiasi kayak gitu kan ini Bang. Nah, tapi kan memang hari-hari terakhir kan banyak sekali kita mendapatkan kelompok-kelompok oposisi kayak apa namanya yang kemudian minta ganti orang-orang. Jadi orang-orang Pak Jokowi dan lain-lain. Nah itu Bang, ini menjadi pertanyaan. Misalnya gini Bang, kita tahu sikap Pak Prabowo secara terbuka lah kepada Pak Jokowi clear. Tapi orang-orang yang banyak mendukung program-program Pak Prabowo, atau kita anggap lah, bukan tokoh oposisi juga, tapi tokoh-tokoh yang sebenarnya mendukung Pak Prabowo juga, terutama dalam soal
Satgas PKH, soal kemarin bagaimana penertiban, mereka mendukung banyak semua langkah-langkah Pak Prabowo, tapi justru malah mendukung juga Pak Prabowo untuk berpisah dengan Pak Jokowi. Padahal kekuatannya Pak Prabowo itu salah satunya Pak Jokowi kan. Iya, artinya- lucu gitu. Ini pendukung Pak Prabowo benar gitu, tapi mereka bilang bahwa kayak misalnya Kapolri harus di Jempol. Iya kan, Kapolri Ini yang menteri-menteri disikat. yang Prabowo nih, Menteri-menteri yang Jokowi. Iya. Ya artinya Oligarki itu ya Jokowi ya apa namanya pembelanya gitu-gitu. ya artinya kan gini bahwa Pak Prabowo itu orang yang punya karakter yang sangat kuat. Sekencang apapun orang berteriak, dia tidak mungkin dipengaruhi oleh orang-orang yang tidak penting-penting lah menurut saya kan. Dia lebih paham, lebih tahu siapa yang menjadi temannya, siapa yang tulus membantu dia, dan siapa yang kemudian hari ini berusaha untuk memisahkan mereka. Memisahkan Pak Prabowo dengan Pak Jokowi, itu kan sama dengan melemahkan keduanya, ya kan? Nah, bisa jadi Iya karena Pak Prabowo juga dianggap dua muka kan Iya, ibaratnya kan. iya. Karena ini pendukung Pak Prabowo, dikata Pak Prabowo adalah orang yang paling berani gitu kan. ya kan untuk menjadi seorang berani kan belum tentu berhasil, iya kan gitu? Iya benar. Iya kan? Kalau sekarang berani, nah sekarang Pak Prabowo kan berkali-kali berkata bahwa ya saya berguru sama Pak Jokowi karena 2 kali saya dikalahkan. Ya kan gitu? Justru keberanian Pak Prabowo dalam mengakui itu. Mengakui itu kan iya, melawan bukan keberanian. Jangan dituntut berani tidak mengakui bantuan orang lain gitu. Ya, akibatnya berhasil dia menang. Ya benar, kalau Pilpres, diikuti kan? terus orang-orang yang suruh memusuhi Pak Jokowi nggak menang-menang dia. Itu kata Pak Prabowo sendiri kan. Iya, Ya iya, kan iya, gitu. iya, betul. Kalau saya tidak bersama Pak Jokowi saya enggak. Ya kan mungkin. Iya kalau kata Pak Prabowo ke kita, gue ini orang Banyumas, Bataknya Jawa. Bataknya Kata Budi, iya kan gara-gara ngomongin Pak Luhut kan. Iya, iya. Pak Luhut tuh orang Batak. Ya jadi ya ngomongnya apa adanya. Gue di Banyumas. Iya kan Pak, kan Banyumas Bataknya Jawa kata Budi kan. Iya, iya. Iya, makanya kita belajar sama orang Solo. Soalnya kata-katanya di spin dikit tuh. Sebenarnya makanya kita kalah sama orang Solo. Maksudnya belajar. Itulah. Ya, Gak ada yang rekam kan? Ini kita kasih tau udah lama soalnya. Ternyata di pidato diomongin juga ya, makanya kita omongin lagi. Ya, artinya Pak Prabowo itu ya oke lah menurut saya. Memang orang-orang yang ya kita juga tidak bisa menafikan bahwa memang ada kan pendukung-pendukung setia Pak Prabowo mungkin yang belum selesai dengan apa Amarahnya. ya, tapi di sisi lain saran saya ya belajarlah dari Pak Prabowo kan, yang mau menerima, yang mau berani mengakui kelebihan orang lain. Iya, tapi kalau di track ke belakang ya Pak Ketua ya, justru keberanian Pak Prabowo yang paling paripurna itu, yang paling mendapatkan decak kagum dari banyak orang adalah keberanian untuk bersama Pak Jokowi itu. Karena dia dihina oleh pendukungnya sendiri. Seperti yang Pak Ketua ngomong nih, saya jadi kepikiran nih. Ya kan, akhirnya kan dianggap pengkhianat. Justru itu kan hal yang berat. Ya memang itu paling berat. Hal yang nyaman kan sebenarnya iyain aja. Dimusuhi Amin Rais. Iya, dimusuhin Amin Rais. Ya gimana, enggak apa-apa juga menurut Pak Prabowo dimusuhin. Orang kampus kok. Tapi kan yang paling nyaman kan sebenarnya dipuji-puji sama crowd-crowd yang udah lama ini Iya, gitu iya, kan. kan. Itu kan paling nyaman tuh. Ya, tapi kalau kalah terus, Iya. Iya betul. ya kan? Artinya Ya, Pak dan Prabowo artinya realistis itu ya. keberanian Pak Prabowo itu bukan berperang di medan tempur, itu nggak perlu diragukan lagi. Keberanian berdamai dengan dirinya. Menurut saya itu yang patut kita acungin jempol kepada beliau. Jadi keberanian untuk berdamai dengan dirinya. Kan kita bagaimana, mungkin kita semua masih ingat lah 2 kali kontestasi, bagaimana seorang Prabowo begitu kerasnya ketika perdebatan visi misi dengan para calon presiden kan. Iya. Nggak ada apa-apanya Anies dengan Pak Prabowo kemarin kan. Lebih keras Pak Prabowo dengan Pak Jokowi waktu itu. Iya betul. Tapi setelah selesai kontestasi, kemudian Pak Prabowo mau ketika dihubungin untuk
untuk kepentingan Indonesia dia mau berdamai dengan dirinya. Nah, tentunya kita berharap bahwa ketika pendukungnya Pak Prabowo ini mengagumi Pak Prabowo, Ya. hendaknya jangan lagi meragukan kepada putusan Pak Prabowo. Saya pikir apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo ini bukan untuk dirinya kok. Ini untuk kepentingan Indonesia. Jadi dia mau diejek, dia dihina. Jadi menurut Pak Ketua ada orang yang ketakutan berbagi Pak Prabowo dengan Pak Jokowi gitu. Ya, Kan harusnya kan Pak Prabowo harus berbagi untuk semua elit dan semua rakyat Indonesia karena ini presiden kita gitu ya kan. harusnya kan memang di situ kan. Iya, Seperti harusnya kemarin kan itu gitu. salah satu pidatonya kemarin di mana tuh Sentul kan, di Rakernas. Tapi bukan Rakernas Makassar ya, Rakernas Sentul. Ya, Sentul. Rakornas kalau Ya, ini. Rakornas ya. Iya. Kan Pak Prabowo bilang, saya ini presiden Indonesia. Saya tidak bertanya kau dari partai mana. Yang penting bupati Indonesia dia akan membangun Indonesia secara keseluruhan. Nah, orang-orang internal ini gimana menurut Pak Ketua yang Internal Pak Prabowo ya. Iya, ini di internal Ya sebenarnya karena problem. misalnya gini ya, sorry non sewu, tentara apa gini ya, jenderal-jenderal senior yang waktu itu berhimpun dan merekomendasikan pemakzulan terhadap Ya, Gibran, itu kan emang- mereka juga pendukung Pak Prabowo kan? Wah ya? itu emang itu pendukung Pak Prabowo, Emang bukan? bukan pendukung Anies dengan Iya ada. dengan bener juga. anu itu Ganjar. Ganjar. Bukan pendukung Pak Prabowo ya? Saya tahu saya sih banyak saya ketemu waktu Anies dulu itu. Banyak ketemu ya. Iya iya iya. Iya. Nah, jadi ya jangan nggak mungkin, dan itu nggak mungkin Pak Prabowo terjebak dengan tipu muslihat itu nggak bisa kan? Ya kalaupun mereka sekarang menjadi sangat Pak Prabowo, bukan berarti Seakan-akan aja itu kan. Ya karena sama-sama jenderal aja kan. Sama jenderal. Iya, iya. Tapi pertanyaannya, bukankah mereka dulu yang menghina-hina Pak Prabowo? Siapa? Ya dari sekian jenderal-jenderal itu. Dipecat lah, jenderal dipecat macam-macam lah. Iya iya. Kok sekarang pura-pura ketika Pak Jokowi memulihkan nama baik Pak Prabowo, menaikkan dia jadi jenderal bintang 4, semua pada diam. Kan begitu? Iya iya. Kan coba kalau kita lihat siapa dari sekian banyak tentara purnawirawan, hampir gak ada tuh yang gak ada sama Pak Prabowo. Iya. Apalagi yang terlibat dalam pemberhentian Pak Prabowo dulu kan. Nanti setelah jadi presiden baru kemudian merapat semuanya kan. Iya, meskipun alasan mereka, apa yang mereka lakukan adalah untuk menyelamatkan Pak Prabowo dari gangguan Solo. Wah, ibaratnya gitu loh. Menyelamatkan Oh, iya. dan menjaga Itu dalam perspektif purifikasi mereka kan? Prabowo. Iya, perspektif mereka ya. Kan? Iya. Tapi Pak Prabowo bilang, bagaimana kamu selamatkan saya? Saya justru diselamatkan Pak Jokowi. Itu masalahnya kan. Itu bagus banget tuh istilah lu tuh. Apa tuh? Mereka berpikir ingin menyelamatkan Prabowo dari gangguan Solo ini kan. Iya, kan itu alasan mereka. Kalau kata Pak Ketua, kenapa kau mau selamatkan aku? Justru Pak Jokowi yang selamatkan dia. Ya, kenapa kau mau sok-sok? Iya, Kan itu kan faktanya kan. iya betul. Iya. Yang ngasih Ini- bintang 4 siapa? Ya Pak Jokowi. Bukan jenderal sebelumnya Ya kan? kan bukan kan. Iya. Ya sama-sama jenderal itu kan. Iya. Iya betul. Malah mungkin ya. Ya ikut-ikut. Malah mungkin ya menurut saya ya. Malah di dunia jenderal sama jenderal ini agak sulit ngasih bintang 4 ini kan. Iya. Jadi sama dong kita kan. Lah iya dong. Setara dong kita kan. Justru setelah Pak Prabowo dikasih bintang 4, Pak Safri bisa jadi bintang 4. Karena Pak Prabowo. Kalau Pak Prabowo dan beberapa Jenderal-jenderal lain lah. jenderal yang kemudian memang pantas untuk mendapatkan itu kan. Ya. Soal kepantasan kita nggak ragukan. Iya, mereka Cuma memang siapa sudah. yang memberikannya Pak Siapa yang Prabowo? memberikan kan begitu kan? Dia kan karena Pak Prabowo kan terhambat karena Stigma. ya stigma dan ya karena tahu apa yang terjadi saat itu, karena tuntutan massa saat itu direformasi, kemudian memaksa juga mungkin ada politik atau wallahu alam, kemudian beliau diberhentikan di saat itu kan dengan tuduhan yang juga
sampai hari ini kita tidak terklarifikasi kan. Tapi di zaman SBY nggak ada ya yang dapat bintang ya. Kayaknya enggak deh. Nggak ada. Bang. Justru presiden-presiden sipil bang Iya, yang banyak masih. memberikan Jenderal Hor ya. Gus Dur dan Pak Luhut itu dapatnya di Gus Dur, Iya, kalau- Pak Agung Gumelar, Pak SBY bintang Nanti 4 dari Gus Dur. kalau Pak SBY kasih jenderal, siapa menghormati siapa? Iya makanya. Iya. Tapi Pak Prabowo kan dengan besar hati memberikan bintang 4 kepada jenderal-jenderal lain kan bang ya kan. Betul. Ya itulah kesannya kenegarawan dari beliau kan. Iya paling nggak yang gue apal ada 2 menteri Pak Prabowo yang baru dapat bintang 4. Ya, Pak Sapri. Pak Safri sama Pak Jamari Caniago. Itu mari legend ya. Oh Legend. iya. Pangkostrat ya. Ya, Pak Kostrat, ya. Sama ini wakil menteri KKP bos. Laksamana Marinir Didit. ini. Laksamana Didit. Bukan marinir ya, bukan ya? Enggak, pelaut. Pelaut ya. Gitu. Oke. Jadi memang mereka apa sih kepentingannya mereka yang ingin menyelamatkan Prabowo dari Solo ini? Begitu. Saya apa yang mau diselamatkan? Mau disesatkan barangkali. Iya, let's say itu nggak benar, tapi kan maksudnya tentu ada kepentingan dong. Iya kan gini, menghembuskan. orang-orang ini kan dulu tidak pernah menginginkan Pak Prabowo jadi presiden. Itu faktanya kan. Ya. 2 pemilu seingat saya, mereka ini nggak pernah mendukung Pak Prabowo jadi presiden. Dan Anda apal betul orang-orang ini Saya sekarang hafal dulu bukannya dukung Anies ya iya, saya 2024 dukung ini bang Anies ya. kok. Sebut saja lah nama-nama lah kita tahu lah. Ya kan, Pak Saididu misalnya. ya sejak kapan mendukung Pak Prabowo? Malah yang dituduh macam-macam kan? 2019 kan dukung Prabowo. 2019 umumnya 2014 2019 dukung Prabowo. Iya. Terus yang kita bicara tadi kan para jenderal-jenderal tadi ini kan. Jenderal betul. Nah, yang saya bicara tadi para jenderal-jenderal ini yang kemudian tiba-tiba hari ini muncul sebagai orang yang paling ingin menyelamatkan Pak Prabowo. Pak Prabowo dari Solo. Aneh menurut saya. Karena kalau memang mereka mau ingin menyelamatkan Pak Prabowo, tentunya mereka dari awal berada di barisannya Pak Prabowo kan. Ini kan dulu orang yang melawan yang tidak menghendaki Pak Prabowo jadi presiden. Ya bahkan ada yang jadi menterinya Pak Jokowi juga Ya, kan. ya Menteri Agama dulu ya. Hah? Menteri Agama ya. Iya. Jadi pecat ya. Ya kan. Ini yang kemudian menjadi pertanyaan kita, apakah betul mereka ini mau menyelamatkan? Nah, saya pikir ya itu kita tidak perlu memperdebatkan karena Pak Prabowo pasti jauh lebih tahu siapa orang-orang yang datang betul dengan hati ikhlas untuk kepentingan bangsa ini dan siapa yang kemudian akan menjebak beliau kan. Sekali lagi Pak Prabowo dengan kemampuan dia seorang militer dan intelijen yang cukup kuat, saya pikir dia tahu semualah apa niat dia terkandung di balik narasi yang disampaikan untuk menyelamatkan dan lain-lain. Saya pikir ya semua kan lebih berbasis pada kebencian kepada Solo aja sebuah aja itu kan. Tapi kan jadi kesannya gini bang, karena para mereka ini yang bicara mendukung dan mengapresiasi Pak Prabowo tapi menggebuk Pak Jokowi, itu kan kesannya jadi, loh Pak Prabowo ini gimana sih? Jadi kok 2 personality nih, kok jadi kayak 2 kepribadian, ada 2 wajah. Nah itu gimana tuh? Iya kan orang-orang ini kan hanya mengaku mendukung Prabowo kan, tapi kan belum tentu para Prabowo kan tidak juga apresiasi mereka sebagai pendukungnya kan. Jadi ketika ada sini mendukung Pak Prabowo, kemudian bergebukin Pak Jokowi, ya artinya ada propaganda ini kan. Di sisi lain Pak Prabowo kan nggak pernah terganggu dengan sebuah propaganda yang disampaikan ini kan. Propaganda ini dari luar atau Iya, dari dari tubuh dalam kelompok-kelompok tadi kekuasaan? ini. Dari dalam. Iya dari luar mah orang standar, luar, kan? dari mantan TNI, dari dalam ya kan. Tapi kan Pak Prabowo mau tertutup seperti yang disampaikan Ari dan Budi tadi bahwa pertemuan tertutup juga dia sampaikan tentang hubungan baik dia dengan Jokowi di publik pun seperti itu. Artinya tidak ada kamar gelap dan terangan, semua artinya sama, terkonfirmasi dua
baik itu tertutup maupun terbuka itu sama dengan pernyataan yang disampaikan oleh beliau terhadap masyarakat. Jadi clear menurut saya hubungan Prabowo dengan Pak Jokowi. Nah jadi kemudian orang-orang yang mengaku pendukung yang belum tentu betul pendukungnya, saya pikir motifnya jelas, sengaja berusaha untuk memisahkan Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Mereka ini dipakai oleh orang Bisa jadi oleh dekat- pihak ketiga, pihak ketiga. Pihak ketiga. ya, pihak ketiga Vendor, yang vendor. punya punya kepentingan politik juga kan pasti. Nah, karena kalau memisahkan Prabowo dengan Pak Jokowi paling tidak hari ini dalam 1-2 tahun ini, itu kan sama dengan melemahkan Pak Prabowo juga kan? Karena kita juga tidak bisa memandang rendah loyalis Pak Jokowi. Ya. Dan juga tentu Pak Prabowo tidak mau juga dikatai bahwa akan menjilat ludah sendiri, di mana di setiap kesempatan dia sampaikan mengakui hidup Pak Jokowi yang hanya orang-orang yang tidak punya hati nurani yang kemudian tidak mengakui apa yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi kan. Nah kemudian tiba-tiba dia mengikuti orang-orang, Iya. kan nanti orang akan mengatakan Pak Prabowo ini gimana sih? Sementara Pak Prabowo track recordnya adalah apa yang dia katakan Kan itulah itu. yang dia lakukan. Ah. Sekata itu ya. Dan Iya betul. konsisten itu. Jadi menurut saya tidak ada gunanya lah Di situ. orang memprovokasi beliau karena dia paling tersenyum. Belum kamu tulis saya udah baca kata Pak Prabowo. Kau baru tulis aku sudah baca. Belum kamu tulis saya udah baca itu. Dia hanya mendengar. Iya ya ya, kan? betul ya. Terus orang yang disampaikan, orang dipanggil ini pun begitu keluar jawab-jawabnya minta ampun. Tapi gimana? Gimana? Kan harusnya ketika pertemuan kemarin kan kita tidak pernah dengar pernyataan presiden hasil pertemuan dengan para oposisi yang menyebut dirinya oposisi, tapi mereka lebih banyak membocorkan pertemuan itu. Tapi kan gini Bang Ketua ya, kita tuh setuju lah bahwa politik itu adalah instrumen untuk mengelola keberagaman. Ya, Ya kan, makin kompleks keberagaman yang kita ingin kelola, maka praktek dan tindakan politiknya juga akan semakin kompleks juga, akan makin sulit juga, gitu, akan makin rumit juga. Nah, ini kan mengerikan ini ketika mereka mau dirinya aja yang menjadi bagian Pak Prabowo, tapi ada bagian lain dari Pak Prabowo yaitu Pak Jokowi dianggap sebagai penyakit, dianggap sebagai hal yang rendah gitu kan, mengganggu gitu. Nah ini kan mengerikan untuk sebuah pemerintahan yang efektif sebenarnya gitu loh Pak Ketua. ya. Padahal tujuannya ingin tadi membuat menyukseskan Pak Prabowo kan. Iya. Kalau tujuan akhirnya ingin menyelamatkan Tapi dan kan kalau kita menyukseskan Pak lihat Prabowo, dari secara internal pemerintahan kan itu tidak nampak ya. Ya. Ya lebih banyak Dalam orang-orang. konsolidasi politik. Jadi orang-orang luar bahwa ada orang luar yang dipakai orang dalam itu kan dugaan yang belum kita bisa buktikan kan. Siapa menggalang siapa, tapi bahwa hari ini memang ada kelompok-kelompok yang sedang ingin mengelola isu supaya kemudian Pak Jokowi itu dan Pak Prabowo berpisah. Tentunya ini sangat berbahaya untuk kepentingan Indonesia. Kalau kemudian memang ada satu kelompok yang ingin menguasai Pak Prabowo untuk kepentingan dirinya, ini berbahaya sekali. Karena kita tahu betul bagaimana Indonesia yang begitu beragam, Indonesia begitu luas, harus dikelola bersama-sama. Nah kalau kemudian nanti ini dikelola hanya untuk kepentingan kelompok, maka harapan untuk mensejahterakan Indonesia itu akan semakin jauh. Lagi pula keberadaan Pak Jokowi di sini menurut saya ini tidak sesuatu hal yang berbahaya karena Pak Jokowi ini bukan orang yang suka cawe-cawe, bukan orang yang suka mengintervensi, bukan orang yang suka mencampuri pemerintahan. Kalau toh juga dia punya keinginan itu, Pak Prabowo ini bukan orang yang mudah diintervensi. Kalau kemudian di pemerintah di kabinet Pak Prabowo
masih ada orang-orang lama, masih ada menteri yang sebelumnya berada di kabinet Pak Jokowi, itu bukan titipan daripada Pak Jokowi menurut saya. Itu lebih pada hasil pilihan daripada Pak Prabowo sendiri. Tentunya Pak Prabowo menilai dari kebersamaan mereka di kabinet. Kawan bagaimana? Kan teman sejawat juga mereka. Teman kabinetnya di zaman kepemimpinan Pak Jokowi kan, mereka punya interaksi. Jadi ketika Pak Prabowo memilih mereka, itu bukan titipan. Saya memastikan betul bahwa itu bukan titipan daripada Pak Jokowi. Pak Jokowi tidak pernah menitip itu. Pak, ini udah pernah Pak Ketua tanya langsung Pak? Saya memastikan itu konkret itu. Dan bahkan Pak Jokowi itu tidak akan pernah meminta, kecuali dia diminta oleh Pak Presiden masukan, baru kemudian dia memberikan masukan. Diundang untuk bertemu, baru kemudian beliau kemudian datang untuk bertemu. Sangat jarang sekali kemudian beliau yang memulai meminta waktu untuk bertemu dengan presiden. Karena dia mau tahu betul, dia membatasi dirinya supaya tidak dituduh cawe-cawe. Memang nasib Jokowi siap betul. Tapi kan Pak Jokowi sendiri yang bilang dulu mau cawe-cawe. Kan buat pilpres, buat pemilu. Ya, kalau itu kan lebih ke ini korban cawe-cawenya, Bang. Korban cawe-cawe. Kalah calonnya dia. Saya gara-gara beliau saya jadi korban. Tapi kemudian saya menyadari bahwa ya memang perlu dia lakukan itu juga. Karena untuk keberlangsungan pembangunan yang sedang dia kerjakan selama 10 tahun. Bisa bayangkan kalau kemudian di negeri ini setiap ganti presiden, setiap ganti rezim berganti pula pembangunannya kan, arah pembangunannya. Iya, tapi ini tahun Pak Prabowo inilah yang masa paling unik dalam politik Indonesia ya. Karena satu-satunya keberlanjutan kan. ya. Dari Pak Harto ke Pak Habibie nggak keberlanjutan aman lah. Pak Habibie yang ngawal demokrasi. Justru Pak Habibie lah yang mengoreksi semua otoritarianismenya Pak Harto. Ya. Nah dari Pak Habibie ke Gus Dur, ya itu lumayan relatif sama lah, sustain lah. Ya. tapi kan Gus Dur bukan orangnya Pak Habibie. Iya, kan? karena Pak Habibie masih satu tubuh dengan Orde Baru dia. Ya, kalau Pak Gus Dur kan memang korbannya Amin Rais. Kecelakaan. Korban Amin Rais yang kemudian jadi presiden. Iya. Kalau nggak dikorbankan Amin Rais mungkin Gus Dur nggak jadi presiden. Nah tapi nggak ada cerita keberlanjutan itu di Indonesia dan makanya ini jadi sebuah tantangan besar bahwa ini adalah cerita keberlanjutan pertama. Kalau cerita keberlanjutan ini tidak terlaksana, malah akhirnya pecah sama yang dilanjutkan gitu. Ini akan jadi catatan sejarah. Orang nggak perlu bicara keberlanjutan lagi dulu. Oh, pura-pura lanjut kau. Iya, jadi memori kita tentang keberlanjutan itu akan buruk gitu. Jadi memori buruk kita gitu. Sama aja lah, artinya Jokowi Prabowo ini sama aja kayak Soekarno ke Soeharto. Iya, iya gitu. Iya, Dia kan sekarang yang atau Megawati ke SBY. Iya, gitu akan menguji kelanjutan ini berjalan atau tidak bukan sama Pak Jokowi, Pak Prabowo. sama Pak Prabowo hari ini kan. Iya, iya. Karena tesis ini kan dibangun oleh mereka. Iya betul. Dibangun betul mereka, bukan iya. Pak Prabowo sendiri ya. Ini kolaborasi mereka nih ya. Kolaborasi kan. Pak Jokowi ketika ditanya apa alasannya, karena keberlanjutan. Kalau Pak Ketua kan dukung perubahan. Korban cawe-cawe. Clear nih korban cawe-cawe nih Bang. Nah kemudian yang mendeklarasikan itu kan Pak, dan itu dibenarkan oleh Pak Prabowo kan. Ya. Nah sekarang yang mau menguji itu sekarang apakah kemudian komitmen politisi itu bisa diuji, bisa dipegang atau tidak, supaya tidak menjadi catatan buruk untuk kedepannya, itu ada sama Pak Prabowo hari ini. Ya kalau Pak Prabowo fail menjaga keberlanjutan program Pak Jokowi dan menjaga keberlanjutan hubungannya dengan Pak Jokowi. Nah, makanya ke depan orang kita nggak akan bisa ngomong keberlanjutan lagi. Iya, kalau ini kemudian di tengah jalan karena gangguan orang-orang yang kemudian ini Pak Prabowo pecah dengan Pak Jokowi, Iya. ya maka
Ini catatan buruk akan menjadi catatan buruk. Nah iya makanya nanti ketika suatu hari ada namanya Presiden Budi yang pidato, saya akan melanjutkan pemimpin sebelumnya. Orang udah nggak percaya. Ya, berarti itu Ini nanti gimmick aja. Iya, Pak Presiden sebelumnya lu mau ditipu Budi nih. Gitu. Nanti lu juga berkelahi sama Budi gitu karena bisa jalan sama Budi karena presidennya pernah terjadi antara Prabowo dan Jokowi gitu. Artinya kan kalau sekarang kan pembuktiannya tidak pada Pak Jokowi kan? Ya. Pak Jokowi tugasnya adalah kuantarkan kau ke gerbang. Nah, silakan lanjutkan. Silakan kau lanjutkan ya kan? Atau kau tidak melanjutkan. Itu Pak Prabowo. apakah pembuktian itu juga bisa kita ukur menurut Pak Ketua dari kebersamaan Prabowo dan Gibran di 2029? Ya salah satu poinnya ada di situ. Karena kalau kita bicara keberlanjutan kan berarti tidak hanya ujuk-ujuk muncul. Jadi pembangunannya berkelanjutan, kadarnya berkelanjutan kan begitu. Jadi komitmen itu saya pikir menjadi satu kesatuan yang harus kemudian dipegang bersama. Nah, saya tidak tahu apakah kemudian dalam komitmen mereka yang dibangun karena kan saat tidak bersama-sama dengan Ya, Bapak kan pendukung perubahan. silakan pendukung perubahan saat itu. Korban cawe-cawe. Ya saya itu kan korban cawe-cawe. Bukan korban Anies Baswedan. Nah, Sama-sama pelaku ya. ya sama korban. Sama korban. Lalu kan sekali lagi bahwa itu akan diuji karena memang selalu pembuktian itu kan di awal. Pembuktian selalu ada di akhir. Kalau awal itu namanya penempatan. Ya, perjanjian. Atau jualan. Lelang. Tapi kalau saya melihat perjalanan mereka antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi, paling tidak sampai dengan hari ini, ya itu sangat membesarkan hati lah menurut saya. Membesarkan hati karena kenapa? Komunikasi mereka terbangun bagus, baik itu di hadapan publik maupun komunikasi privat dengan tertutup. Pak Prabowo tidak henti-henti untuk menyampaikan itu kan, ketika bertemu dengan media yang sifatnya tertutup pun yang menyampaikan itu. Artinya itu satu gambaran karakter beliau kan. Nah, melihat komitmen itu saya optimis bahwa insya Allah ini akan menjadi tinta emas, bukan tinta buram yang nanti akan menjadi catatan sejarah yang buruk. Insya Allah Pak Prabowo akan mengukir catatan sejarah yang bagus untuk Indonesia, untuk generasi muda kita ke depan, bahwa masih ada kesatria di tengah-tengah politisi. Artinya ketika dia bicara, janjinya itu bisa dipegang. Satria di tengah-tengah politisi. Karena kalau politisi saja kita akan maklum bahwa dia akan berbohong gitu lah ya. Kalau politisi ini kan sudah banyak sekali janji-janji, janji mutarowe kan. Tipu-tipu kampung ini banyak. Ya itu biasa lah kita dengar. Tapi saya mau katakan bahwa Prabowo ini adalah kesatria di tengah-tengah politisi, bahwa ketika dia berjanji, janji itu bisa dipegang. Yang paling bahagia itu adalah politisi di tengah-tengah kesatria. Tipu kau. Ini kesatria nih. Gue tahu itu kamu umbang aku tuh pulang. Kau sih satria, kau kutipu lah kau. Tapi beberapa waktu lalu kita juga sempat jumpa singkat dengan Pak Jokowi ya. Di satu pembicaraan Pak Jokowi itu mengapresiasi betul Pak Prabowo. Kita ada beberapa pertanyaan yang agak kritis ya. Dan Pak Jokowi bilang, approval rating Pak Prabowo itu masih 81% loh. Kuat sekali. Kalau angkanya segini, data dari mana dalam hati gue kan? Survei yang mana nih? Kan? Berarti kan pantau terus kawan ini kan? Aku nih kita kutip aja, sorry Pak ya. Aku di Solo, tapi kan aku terus pantau situasi di Indonesia. Terus saya jawab, Bapak bukan memantau, informasinya yang datang sendiri. Kalau kami masih memantau. Nanti di belakang layar pun Pak Jokowi mengafirmasi. Sangat. Jadi maksudku, aku nggak ngelihat ada dua muka yang berbeda gitu loh, Bang. Itu saya katakan tadi bahwa apa yang disampaikan oleh, jadi
ketika ada informasi yang disampaikan atau katakanlah Budi bercerita pada saya tentang pertemuan itu dan saya pas ketemu beliau saya sampaikan cerita Budi dari Pak Prabowo tentang Pak Jokowi, beliau sangat senang ya Pak Prabowo itu orangnya memang begitu, orang dia sahabat, artinya dia sangat Ya. dekat, friendly sekali. Nggak ada kan kalau misalnya gini abang ketemu Ari, misalnya ketemu Ari nih, Ari puji-puji aku, terus bilang Pak abang cerita, Bud kau dipuji-puji Ari, tipu aja bang, kawan itu, ya bisa juga. Aku tahu gua suka 80% tipu mulu, bisa Pak Jokowi nggak gitu kan? Pemain. Nah, salah satu hal yang lucu waktu kami datang ke tempat Pak Jokowi kan waktu itu go show ya. Langsung datang ke Solo, ya bikin Iseng janji. aja, iseng. Ya iseng, kita ngomong karena kita habis moderatori Mas Wapres di Salatiga. Di besoknya ada acara pengangkatan jumenengannya Gusti Bre yang sekaligus pengangkatan Kanjeng Bambang Pacul, Kanjeng Pangeran Bambang Pacul ya kan? Menjadi bangsawan Jawa kan. Kita ngapain lagi di Solo malam-malam nih, saya bilang lah sama asistennya sesprinya Mas Wapres. Mbak bisa ketemu Bapak nggak? Kita antri aja gitu kan. Ya udah dikontak lah ajudan di sana, ternyata bisa gitu kan. Cut the long story short, ketemu lah sama Pak Jokowi. Nah, tadinya mau ketemu foto hai aja Pak, tos-tosan kan. Pas sampai situ, pas masuk, nih kamu nanti foto-foto di sini kamu dibilang termul loh. Terus saya bilang, ya Pak, nggak apa-apa lah dibilang termul. Yang bilang orang termul aja kayaknya dulu lebih menikmati kok. Kami kan dulu nggak menikmati. Zaman Bapak kami kan nggak nikmati kayak mereka. Terus kurang ajar Ari bang, dia bilang Pak tenang aja Pak, ada termul edisi pertama. Siapa tuh? Anies Baswedan. Generasi pertama. Ya. Iya, dulu kan termul generasi pertama tuh. Iya, kita percaya Jokowi dulu 2014 kan kayak Mas Anies. Aku ingat pidato Mas Anies tuh 2014. Pak Jokowi sama Pak Prabowo sama-sama mengaku baru. Iya. Kalau Pak Prabowo orde baru, Pak Jokowi betul-betul baru. Saya tidak ragu. Saya tidak ragu. Gampang banget. Jangan dia pula bikin pidato. Iya kan begitu. Betul. Itu kan kurang termul apa tuh ibaratnya kan? Termul generasi pertama ini kan. Founder termul. Iya sebelum abang puji-puji kan tuh kawannya dulu kan. Iya bang. Ya saya kan sama-sama dia dulu. Iya. 2014. Jadi itulah dulu itu pendukung Pak Jokowi 2014 ya kan, itu menjual Pak Jokowi itu, berkampanye Pak Jokowi itu gampang karena ada Mas Anies yang memudahkan mereka untuk bercakap-cakap kan. Dan tinggal ambil aja omongannya Mas Anies. Kan paten omongannya Mas Anies. Loh ya, bang, ya kan? Indonesia mengajar. Standar moralnya tinggi sekali kan. Kebaruan. Makanya abang nggak enak mau ngajak Mas Anies ke PSI kan nggak enak, udah tokoh dunia. Masa ke PSI kan ya. Repot kita. Tokoh dunia. Tidak bisa istri komite saya. Iya. Tapi termul generasi. Cocok nggak tuh termul generasi pertama tuh. Tapi turnya Pak Jokowi ngomong sama kita, ini kan pertemuan kedua kita ya, Dit ya. Yang pertama waktu itu pas retret kepala daerah tuh. Ini yang kedua nih ketemu Pak Jokowi setelah beliau purna tugas gitu. Itu memang turnya kerasa Pak Ketua ya, bahwa Pak Jokowi bukan merasa Pak Prabowo bawahannya lagi memang. Kalau yang soal ini nanti saya coba deh untuk bicara ke Pak Prabowo. Saya harus coba nih untuk ngomong ini. Karena bahaya nih. Ini agak bahaya nih buat Pak Prabowo nih gitu. Soalnya approval ratingnya lagi bagus gitu. Ya mana ada 81% loh gitu. Jadi ya kan. Itu masalah dia. Hah? Masalah apa ya? Ya udah terlalu teknis Pak. Ya kemudian tidak masuk prolegnas.
Udah ada Kata Bang Ali, udah gua bela, udah masuk bola Malaysia. Kalau kita kan tidak membela secara langsung. Tapi ada yang agak serius. Ada yang agak serius. Kalau kita kan apa kata presiden itu karena kita. Iya benar. Iya, kalau Pak Jokowi Ada yang Bang Ade udah puter balik. Kagak jadi. jadi rumusnya begini ya. Putih bulau. Pak Ketua, sebagai pendukung Jokowi, rumusnya begitu ya. Apa kata presiden, itu kata kita. Iya. Kalau Pak Jokowi nggak setuju sama presiden, silakan omongan sendiri. Nanti kita ikut juga. Jangan kau suruh kita bicara. Presiden kita Pak Prabowo. Bah, tapi gua baca juga di Ya kan itu kan habis presiden berubah baru kita ngomong lagi. Kalau abang kan dia kan nggak perlu putar balik Nggak. kemana arah presiden Presiden gitu. itu gitu ya. Kan ada kawan yang putar balik jauh. Ternyata eksekutif bukan. Udah puter, tahu gitu tetap di jalur ini. Itu namanya gerakan implisit. Kita tetap gerak tapi implisit. Emang memilih momentum tuh penting juga tuh Bang. Iya. Kalau kok iya kan udah balik ternyata berubah pula Jadi ketika haluan kapal ini kan. Ini buat yang tahu-tahu aja lah. Ketika apa Pak Ketua tadi? Ngomong apa? Ketika apa tadi? Tapi jadi ketika kita nungguin nih. Bang, tapi gini Bang, misalnya gini, ada kemarin di medsos gue baca lah ya, maksud suasananya. Ketika Pak Jokowi bicara lagi untuk kedua kalinya. Pak, gimana aspirasi 2029? Saya kurang lebih kalimatnya, aku lupa verbatimnya. Clear, intinya Prabowo Gibran 2 periode. ya. Bagi yang Pak Jokowi, Pak Jokowi konsisten sirotol mustaqim di jalur yang lurus ini kan. Bagi yang tidak Bagi yang tidak menganggap Pak Jokowi ngancem Pak Prabowo. memaksakan. Iya, ini declare of war, declaration of war. Oke. Kalau lu nggak pakai barang ini, I out. Take it or leave it. Take it or leave it. Oh, Ini kayak setengah 3/4 ngancam. Jawabannya gimana? Ya itu orang yang gini. Masa iya orang menyampaikan harapan, orang menyampaikan harapan itu tidak bisa, ya kan? Pernyataan Pak Jokowi itu tidak berdiri sendiri. Tadi kita bicara kelanjutan, kan ini masih dalam konteks keberlanjutan pembangunan, keberlanjutan kepemimpinan. Ketika dia berganti orang, maka keberlanjutan itu harus dipertanyakan, ya kan? Oke. Terus pernyataan bahwa bagi kita, termasuk saya, termasuk PSI, Prabowo Gibran 2 periode itu adalah satu kebutuhan untuk Indonesia. Nah, untuk PSI itu clear bahwa kami mendukung Prabowo Gibran untuk 2 periode. Karena kenapa? Kami ingin proses pembangunan yang sedang dijalankan bersama, dijalankan oleh program yang dijalankan oleh Pak Prabowo hari ini dan Mas Gibran sebagai wakil yang ditugasi oleh undang-undang sebagai pengawas pembangunan, ini berlanjut sampai dengan periode 10 tahun masa kepemimpinan yang dibatasi oleh undang-undang, supaya ini bisa tuntas semuanya. Nah, kalau kemudian nanti di tengah jalan atau kemudian pernyataan itu ditafsirkan sebagai ancaman, itu saya tidak tahu dalam konteks apa, di mana titik tekannya itu sebagai satu ancaman untuk kalau tidak, kan ini kan satu harapan, satu pernyataan yang sangat gamblang disampaikan. Nah, apakah kemudian itu keinginan sendiri oleh Pak Jokowi atau juga kemudian itu menjadi satu kesatuan yang diskusi yang saya tidak pernah tahu. Iya kan? Iya, iya. Ya, karena sekali lagi saya tidak pernah terlibat dalam diskusi ini, tapi memang penting juga untuk
di narasi kartu penerus itu supaya ini tidak menjadi salah tafsir. Bahwa di setiap kali kemudian orang yang tidak senang, setiap ada pernyataan dari kelompok Pak Jokowi, kemudian ditafsirkan sebagai satu ancaman. Itu tidak mengandung ancaman sama sekali. Itu lebih pada kepentingan, dan kemudian kita melihat sinergitas antara Pak Prabowo dan Pak Gibran hari ini berjalan secara baik, di mana kita lihat Pak Gibran sebagai wapres mengambil posisi yang tidak pernah menonjol, yang kemudian melangkahi daripada presiden. Jadi ini kan satu pasangan yang sangat harmonis, satu pasangan yang sangat ideal. Kita tidak pernah melihat percekcokan. Berbeda dengan yang sebelum-sebelumnya kan. Yang cekcok yang nggak suka Gibran ini. Iya, yang suka Gibran aja kan. Yang berbeda dengan sebelumnya. Iya, yang dulu. Iya, kita tahu. Yang tidak tahu mana presiden. Iya, baku balap kan. Marin semua kan, orang semua itu. Nah itu kan tidak bagus pada akhirnya kan. Nah itu yang kita tidak inginkan ke depannya tentunya. Ada di samping memang Gibran butuh 2 periode ini untuk yang magang tanda kutip kepada Pak Prabowo sebagai mentor yang baik menurut saya. Oh jadi Gibran ini mentornya Pak Prabowo. Iya kan, iya lah pastilah. Gimana sih, Bu? Dia sebagai kalau Pak Jokowi konsultan ya. Kan apapun hari ini supaya gini, jangan semua orang tiba-tiba jadi mau ingin maju tanpa ada pengalaman yang mumpuni, itu kan akan tidak bagus. Tapi kita itu pernah waktu awal-awal Mas Gibran jadi wapres, kita diundang ke ruangannya Edit ya. Mas Gibran tuh bilang gini, Bapak itu selalu wanti-wanti saya untuk beberapa hal. Pertama, kamu jangan pernah ikut-ikut gunting pita. Gunting pita apapun kasih Pak Prabowo dulu. Tanda tangan prasasti gitu prasasti kasih Pak Prabowo dulu. Nah, terus apa lagi Dit? Itulah pokoknya jangan kemajuan lah. Iya, pokoknya kamu ada apa-apa undangan segala macam. Kamu punya sebuah program itu program presiden. Iya, Pak Prabowo gitu semuanya. Wapres itu kan punya program. Nggak ada. Ya. Terus katanya gini, ya kan Bapak kan juga nggak terlalu senang kalau wakilnya yang duluan kayak begitu. Tentunya Bapak kan pernah merasakan. Tentunya itu kan pesan seorang yang dirasakan presiden. Ya bagaimana perasaan dia sebagai presiden kalau wakil terlalu cepat. Kita bisa terjemahkan lah. Kan Pak Jokowi punya 2 wakil. Satu Pak JK, satu Kiai Ma'ruf. Ya kira-kira mana? Yang lincah. Kebayang kan? Ini kok kesana jadi balapan? Anda bisa punya kesimpulan sendiri. Ini mobil kok setirnya 2. Repot kita jadi enak. Iya karena Pak Jokowi punya pengalaman itu ya. Tentunya dia pasti mempesankan itu supaya tidak terjadi kegaduhan di pemerintahan. Iya. Ya kan? Jadi tapi kan jadi masalah juga dengan banyak diamnya wapres, dianggap tidak bekerja, dianggap tidak perform. Tapi kan sebenarnya apa yang diperankan oleh wapres hari ini, ya itulah sesungguhnya. Begitu seorang wapres harusnya kan. Memang wapres didesain secara konstitusi. Begitu. Kalau dulu ada surat keputusan wapres kan. Enggak, iya dulu. Ya ini kan kawan ini kan. Pokoknya 2 presidennya. Ya itu 2 saya pernah menikmati masa begitu Pak SBY dan Pak Jokowi. Iya kan? Iya. Seniornya Bang Ali. Kak kan. Kakanda. KU. HMI juga Bang. Ya. Tapi jangan HMI kalau jadi wapres kayak gitu semua. Tapi itulah ya makanya tadi dengan semua peristiwa sudah terjadi setahun pemerintahan, ya kita harapkan itu sekali lagi bahwa Prabowo Gibran 2 periode itu menjadi satu
bisa menjadi satu keniscayaan yang harus penting juga bagi PSI. Tentunya dengan mendukung ini harapannya kan memudahkan PSI untuk lolos di parlemen. Kita dapat efek ekor jas dari Pak Prabowo pasti kan. Nah tapi ini satu lagi Pak Ketua. Banyak isu mau reshuffle nih belakangan ini ya. Kita dengar ya, Dit ya. Nah, PSI kan punya banyak member kabinet bos. yoi. Berapa? 3 ya? 3 ya bang ya? Nggak tahu ya kan. Nah, inilah capek juga. Iya. Siapa? Pernah ke sini bangetnya. Gue nggak tahu gue. Siapa sih? Mantan. Oh, Punya satu. kacau. Kacau nih bang. Kacau. Nah, berhenti ketawa. Tapi ini di titik ya, biar bakal ngerti juga. Mantan. Ya berarti Omar. nama mantannya Tit itu aja. Iya. Ya. Nah, Itu badan termul juga. Itu terbul generasi pertama juga. Pertama kedua ya. Iya kan? Bersama. Pertama kedua. semuanya pernah menikmati menjadi termul ini kan. Ya, sejarah itu yang termul menikmati itu. Iya. Mereka itu menjadi termul Yang menikmati. ketika masa-masa musim semi kan. Iya. Ada yang termul masa-masa pacak udah dapat hinaan, barang kering. Sekarang barang kering ini kita yang dituduh termul orang-orang ini kan. Iya kan? Mereka loh yang menikmati musim semi mereka loh bang. Iya, itu saya sampaikan ke Pak Jokowi. Panen ini mereka loh bang. Nah, betul mereka kan. Iya kan? Pak saya ini dituduh ya gak apa-apa lah orang apaan itu. Kita lagi kering jadi tuduh termul kok. Mereka lagi menikmati dulu semuanya kan. Yang nuduh-nuduh ini menikmati kan semuanya. Termasuk termul generasi pertama ya. Udah jadi menteri bos. Ini Ya kan? senator Iya, termul generasi pertama ada yang jadi menteri, ada Iya. yang jadi gubernur, ada yang jadi komisaris utama BUMN paling besar. Sekarang kita Ada dituduh. jadi sekretaris BUMN. Contoh Iya. Sekarang kita nggak ngapa-ngapain. ada yang jadi Nggak menteri dapat- SDM ya kan? nggak dapat apa-apa juga, nggak nikmatin apa-apa, dituduh juga. Ya udahlah gitu. Sabar bos. Iya kan. Nah, kita itu itu yang gua sampaikan ke Pak Jokowi waktu itu. Iya. Iya. Kan mereka udah menikmati banyak, Pak. Iya betul. Jadi termul. Nah sekarang udah habis madunya baru kita yang dituduh. Tinggal sekarang aja kita. Itu sur aja kan. Kita kan hobinya dengar cerita politik Pak Jokowi aja. Jadi buat Anda yang dianggap menjadi termul-termul masa-masa sekarang tuh Anda adalah pejuang-pejuang. Itu pahlawan semuanya. Karena ini musim pancaroba. Anda tuh Sesungguhnya adalah pejuang sesungguhnya. Iya. Kalau kering kekeringan, ada air dikit banjir. Kapan mau panen ini kan? Kapan kita bisa cukup untuk kalau dipindah dahaga. kalau dipindah-pindah ya udahlah. Cuannya Nikmati nggak aja ada. lah. Nikmati aja. Yang memfitnah Anda tuh yang jauh lebih menikmati. Lebih termul sebenarnya. Iya, yang lebih menikmati Termul. lebih. Iya kan itu termul posisi masa jaya Pak Ketua. Ya. Iya kan? Ya pas kita jadi termul kita lah termul berterima kasih. Justru orang kayak Pak Prabowo itu termul Generasi di terakhir. generasi yang lagi musim kering ini kan. Ya, generasi terakhir. Iya, masih teriak hidup Jokowi, hidup Jokowi Itu kan. generasi penting gitu. Termul generasi paceklik itu Pak Prabowo. Pak Prabowo ya. Musim kering ini ya. Sawah puso ini kan. Pak Prabowo nih. Iya Pak Prabowo. Iya, ya? Iya, termul generasi paceklik kan. Yang sekarang pada anti-anti Jokowi Iya, itu iya. penikmat-penikmat pertermulan itu. Ya hari ini Penerima manfaat. Ya seneng aja kita ketawain. Iya. Iya Bang, iya kan. Kenapa ketua? Editor masukkan kita. Kita dapat fitnahnya aja bos.
bos. Kita ini kan senangnya sur-sur dengar Pak Jokowi ngomong aja Bang, kan. kita kan Sini gaul. gimana Pak, sini gila. Itu Bang, doang. kita kan gaul sama siapa aja. Kalau Pak SBY mengundang juga kita datang. Iya. Kalau siapa kemarin kita diskusi ada Bang Habibur Rahman, ada Bang Said Didu yang katanya ini kok dua barang beda deh. Tapi kan kita Tenang aja. Ya, Iya Pak, kan, sendiri capek kan juga memang- orang-orang. Iya, kalau macam bener aja hidup kau. Sama Jenderal Luhut kita baru makan. Iya. Gimana Jenderal? Gimana Jenderal? Iya. Iya kan kita lucu aja denger orang yang Kalau jarang dapat. bergaul sama oposisi ya susah juga. Oposisinya nggak ada sekarang, mau gimana? Iya, yang kan? mengaku tokoh oposisi dukung Pak Prabowo. Kan? Ya kemarin ketemu kan Bang ngaku tokoh oposisi kan. Itu posisi mereka itu. Iya kan, Oposisi sama judulnya siapa itu. Iya, Pak tokoh oposisi gimana? Tokoh oposisi. Oposisi Jokowi. Iya, anti Jokowi. Iya. Oposisi Jokowi sekaligus. Oh. Kok bisa? Wah, ini terlalu jauh loh. Ya, rintit aja. Takut ya. Takut Anda. Yang Jokowi enggak apa-apa tadi. Iya, ya. Jokowi nggak apa-apa. Yang ini yang mana? Yang Rintit. Soalnya baru minggu depan mau ketemu bos. Pusing lagi nanti kan kita. mampus loh. Ini editor musik loh. Nanti kita beliin makan lah editor. Biar nggak pusing. Kita kira dunia sebentar. Abis ini makan durian kita. Nah ini nih pertanyaan benar deh, pertanyaan benar. Ya kan? Ini Pak Ketua. Jadi salah satu isu reshuffle yang beredar ya, itu Pak Pratikno mau diganti. Oke. Ya, Jangan sebut Pak Prabowo ngomong sama lu. iya enggak. Pak Pratikno mau diganti, isu di mana-mana. Emang Pak Prabowo ngomong? Enggak, siapa tahu lu mau ngomong kata Pak Prabowo. Enggak tahu gua. Enggak, ini gue cegah. Emang Pak Jangan Prabowo kes ngomong? Leo. Enggak ngomong. Nah, iya makanya itu lanjut ya Pak Ketua ya. Emang mau perhatian berganti? Isunya yang saya dengar gitu. Oh, isu. Ya, ya. Tapi bukan dari Pak Prabowo kan? Bukan dari Pak Prabowo kan? Enggak pernah Pak Prabowo. Ada si Budi yang ngomong tadi. Oh, Budi. Budi tinggal di mana? Enggak. Aduh. Di podcast apa ini ya. Udah. Nah itu Jadi Pak Pratik mau diganti katanya. Diganti sama Terus siapa? katanya Menlu Sugiono mau ke situ karena sekjen partai ya harus Stay di Republik. stay di Republik dan memegang program-program kerakyatan Oke. yang mana di situ berkumpul lah program-program kerakyatan ya kan. PMK ini. Ya. PMK kan. Oke. Itu bisa jadi ujian juga nggak Oh. bahwa kebersamaan ini akan berlanjut atau tidak? Oh, artinya yang sangat Pak Jokowi Digeser. digeser. Karena di reshuffle pertama Ketum Projo udah Iya. Emang projo Pak Jokowi sekarang? namanya aja Projo. Ya pro itu kan pro rakyat. Oh Iya. Enggak, beliau udah bilang ya udah lanjut Pak itu. Jadi kalau gini, sekali lagi kalau itu tidak bisa jadi ukuran menurut saya ya. Karena memang sekali bahwa Pak Jokowi itu kan tidak pernah menitip orang. Nah untuk siapa yang akan diganti, siapa yang akan mengganti, itu prerogatif daripada Pak Jokowi. Pak Prabowo. Iya. Pak Prabowo. Karena dia yang hari-hari melakukan evaluasi terhadap para menteri-menteri sendiri kan, para menterinya, kinerja para menteri kesehatan, para menteri dan lain-lain. Saya dengar juga Pak Pratik secara kesehatan lagi tidak perform yang bagus sehingga mungkin itu menjadi salah satu alasan. Kalau itu terjadi ya, tapi itu tidak akan bisa tidak bisa kita jadikan ukuran menurut saya. Kalau menteri ya itu ukurannya udah hak prerogatif presiden. Pak Jokowi pun dulu juga nggak mau diatur oleh siapapun. Ya kan. Jadi ya dulu betul. nggak bisa dijadikan ukuran untuk mengukur hubungan Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Tapi kalau bersama Gibran itu salah satu. Salah satu ukuran paling solid lah. Paling solid. Dulu misalnya kita ingat banget tuh Pak Jokowi tidak mengangkat Pak Budi Gunawan jadi Kapolri. Malah Pak Badrodin Haiti kan kita tahu Ya. Bu Mega
kurang support apa, mensupport apa Pak Budi Gunawan waktu itu Kurang jadi dekat Kapolri? apa gitu? Kurang dekat dan Iya. kurang mensupport apa, kan? Ya. Iya. Nah itu kan Artinya kan hubungan Pak Jokowi sama Bu Mega kan sampai panjang juga masih Baik-baik bagus. saja kan? Iya. Ya Ya. ujungnya ketika Mas Gibran maju kan. Tapi kan bukan karena Pak Budi Gunawan, Bukan soal Kapolri. korupsi atau Iya. manajemen Iya, orang, iya, iya. Makanya kalau itu sekali lagi tidak bisa kita jadikan ukuran kalau terjadi kan. Tapi kan ini masih mengandai-andai. Kecuali Budi dapat informasi langsung dari Iya nih. Ari Ari, aku nggak dapat tahu. informasi langsung. Aku nggak pernah dengar. Nggak pernah dengar ya? Oh, berarti dia menduga-duga tadi. Tadi makanya gue bilang kau jangan pakai nama presiden itu kau. Jangan dari Abang ini sama Budi kadang-kadang mempertanyakan kevalidan infoku ini, sumbernya kita sama-sama aja bang, bertiga bang. Pakai nanya lah. Sumber kita bertiga sama-sama aja bos. Paling Bang Ali aja punya instrumen verifikasi lebih banyak kan, tapi sumbernya mah sama. apalagi kita menggoreng-goreng. Oh, berarti itu bukan ukuran lah ya. Bukan ukuran sebenarnya. Kalaupun terjadi kan belum tentu. Ya, lu masih berandai. Namanya juga gosip. Iya kan? Kalau gosip kan belum tentu benar. Iya. Kalau benar berarti yang penyebar gosip itu Top. Valid. valid kau, paten kau. Ordal. Nanti aku tanya lagi sama kau ya nanti ya. Gitu kan. Aku udah tahu dari 3 bulan yang lalu. Baru gue tahu informasi dari Rifana nih. Nah, tapi pasti Pak Rifana sebelum orang tahu Rifana udah. Oh, ya. Yang maha mengetahui. Gitu. Ya. Cok. Mantap. Jadi itu ya. Ya. Jadi nggak bukan ukuran lah ya. Mau Bukan ukuran orang itu. ngomong apapun, kalau nanti di 2029 Pak Prabowo tetap bersama Mas Gibran, ya itulah. Ya ukurannya di situ. Ya, ukurannya di situ Iya. kan. Sampai hari ini kan kita tidak bisa mengandai-andai kan. Ya kalau kemudian banyak orang yang mengukur pantas dan tidak pantas, ya gimana lagi kita buktikan? Membuktikan apa lagi? Iya, jadi- mereka sudah terpilih jadi presiden yang lain belum pernah. Jadi memang artinya gini ya Pak Ketua ya. Kalau Pak Jokowi mengatakan berharap Prabowo Gibran di 2029 tidak diperbolehkan. Kenapa yang berharap mereka pisah di 2029 boleh? Boleh. Kok dua-duanya sama-sama harapan ya? Ya udah santai aja kompetisi. Iya artinya yang mendukung top, Iya. no? Yang tidak senang ya nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Ya nggak boleh. Aneh juga. Karena saya juga mau kan itu. Siapa tuh? Ya makanya jujur dong. Kan Pak Jokowi udah jujur. Jujur. Iya. Prabowo Gibran udah periode. Iya, Yang mau masih ini malu-malu mau kucing ini ngomong dong. Aku Ngomong juga dong. mau sama Pak Iya. Prabowo gitu kan bang. Aku juga berharap mau berpasangan Pak Prabowo gitu. Iya, aku nggak setuju Prabowo Gibran jilid 2. Karena aku mau. Karena aku mau. Ya. Kalau mau fair ya. Iya, Iya tapi dong. ya itu Ngomong nggak dong. tapi nggak mau semua kan, apa mau maju jadi wapres semua kan? Iya. Jangan-jangan di antara mereka juga belum putus. Kalau di Ya. Pak Jokowi kan udah putus Bang, nih. oke, Bang. Iya kan? Terakhir bang, kasih pesan-pesan buat terembul generasi pertama ini yang dulu menikmati musim semi Iya. dan nektar madu para ini. termul, no? Jadilah contoh yang baik bagi generasi termul generasi terakhir ini, karena sesungguhnya kalian adalah orang-orang yang sudah menikmati dulu, karena kalianlah kemudian kami menjadi bagian daripada perjuangan ini. Nah, bahwa di perjalanannya kita berbeda, ya sebaiknya kita tidak perlu menggibah, tidak perlu kemudian melupakan nilai-nilai kebaikan yang pernah diberikan oleh Pak Jokowi, karena nanti kalian bukan akan jadi teladan, justru kalian akan jadi hinaan oleh orang-orang dan akan dicibir menjadi orang-orang yang tidak pernah tahu berterima kasih. Mantap. Udah nggak bisa lebih bagus lagi endingnya. Nggak ada lebih bagus dari itu. Iya, sampai jumpa lagi. Oke.